Ya. Oke. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ayun. Waalaikumsalam Bu Ais. Ya, ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya ingin membahas masalah murid saya. Masalah murid saya, jadi begini Bu, di kelas saya itu ada satu murid itu yang enggak kalau baris dan berdoa itu membawa mainan, terus kalau dia sudah bosan melempar-lempar mainan seperti itu Bu. Kira-kira berdasarkan analisis Ibu saat ini, apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi? Mungkin karena itu ya Bu, karena mungkin lingkungan belajar yang kurang nyaman, juga dia belum bisa berbaur dengan teman. Terus mungkin juga karena kebiasaan di rumah juga yang tidak mau membereskan mainan seperti itu. Oh, ya. Kemudian selama ini apa yang sudah Ibu laksanakan untuk mengatasi apa yang terjadi pada murid Ibu? Selama ini saya sudah mengimplementasikan ke pembelajaran, misalnya dengan pembelajaran sosial emosional, misalkan mau berbagi dengan teman seperti itu. Terus saya juga sudah berkolaborasi dengan ibunya atau berkoordinasi dengan ibunya tentang masalah anak tersebut. Ada lagi Bu, kira-kira? Saya juga kadang bilang ke teman-temannya juga untuk mengajak bermain anak tersebut agar bisa bersosialisasi atau bermain bersama dengan teman-teman yang lain seperti itu. Baik Bu. Jadi selama ini yang sudah Ibu lakukan kan tadi sudah penerapan KSE, berkolaborasi dengan teman guru, juga mengajak teman-temannya ya Bu ya. Kemudian kira-kira hambatan yang saat ini Ibu rasakan itu untuk membuat anak itu tadi seperti yang Ibu harapkan bagaimana nggih? Tadi secara rincinya anaknya permasalahannya pada hal apa saja ya Bu ya? Untuk hambatannya mungkin saya kurang koordinasi dengan ibunya juga, karena kan anak ini juga semenjak dia pertama masuk sudah ditinggal sudah enggak ditungguin di sekolah juga. Terus permasalahannya ini anak ini mungkin butuh perhatian lebih dari mungkin dari rumah juga kan, karena ini anak yang broken, yang orang tuanya pisah, bapak ibunya pisah, terus dia tinggal bersama ibunya. Nah, sementara mungkin di sekolah juga dia ingin mendapatkan perhatian lebih dari saya, tapi kan karena jumlah murid yang banyak, kadang kan saya nggak fokus juga dengan satu anak ini seperti itu. Baik, itu termasuk hambatannya. Kira-kira ada lagi enggak hambatan yang Ibu alami? Hambatan yang lain misalkan juga mungkin karena pembelajarannya yang kurang menarik atau gimana ya, untuk menarik perhatian anak tersebut. Seperti kegiatan berbaris, mesti kok anak ini kalau nggak bawa mainan nggak mau baris. Terus kegiatan berdoa, kalau nggak bawa mainan juga nggak mau berdoa. Padahal sudah saya duduk di sebelah saya si anak tersebut, di sebelah saya sama saya. Terus kadang kalau saya memang dia bawa mainan asal tidak mengganggu temannya. Tapi kalau dia sudah besar, mainannya itu dilempar-lempar sama temannya. Jadi kayak mengganggu itu sih Bu, mengganggu temannya. Jadi kadang temannya itu ikut-ikutan anak-anak yang lain juga seperti itu.
Jadi selama ini kan Ibu sudah berusaha menerapkan solusi-solusinya yang sudah Ibu lakukan apa saja. Nanti coba kita review kembali, jangan-jangan masih ada solusi yang pernah Ibu lakukan yang efektif dalam selama pembelajaran selama ini. Coba solusi yang sudah Ibu lakukan apa saja? Untuk kegiatan berbaris misalkan, saya mencoba untuk anak ini pertama untuk baris di depan, untuk baris depan. Tapi keesokan harinya anak ini nggak mau pindah, tetap aja mintanya yang nomor satu seperti itu. Saya beri kesempatan satu kali lagi, besoknya saya ajak anak ini bergilir. Misalkan hari ini si A, hari ini si B, hari ini si C, seperti itu untuk kegiatan baris. Nah, untuk kegiatan berdoa, ini juga saya giliran. Misalkan hari ini si A, hari ini si B, hari ini si C, dan menggunakan mix untuk agar anak ini kan kayak dia pegang mainan, agar dia itu suka dengan apa yang dia bawa, seperti itu. Memang anak itu senang banget kegiatan berdoa menggunakan mic. Tapi setelah itu dia itu mintanya pegang mic terus nggak mau gantian. Nah, suatu hari saya juga bilang seperti ini sama anak tersebut, Mas, ini kan sudah ya, besok Asangga gantian sama temennya, seperti itu. Besoknya memang dia mau, tapi pada kegiatan awal dia pertama dulu yang pegang mic. Setelah itu di doa yang lain baru bergiliran. Jadi dia yang mintanya itu yang nomor satu seperti itu. Bu, ini berarti apa sih kira-kira yang Ibu akan rencanakan ke depannya untuk mengatasi permasalahan salah satu siswa tersebut yang sudah akan Ibu rencanakan ke depannya ini apa ini ya? Ini rencana saya akan memberikan sesuai kebutuhan belajar murid, yaitu sesuai minat dan media yang beragam, terus permainan juga yang beragam, lingkungan belajar yang nyaman, membuat anak ini merasa betah di sekolah, misalkan dengan memasang hiasan-hiasan atau karya ini. Jadi anak ini merasa bangga dengan hasil karya anak tersebut, karena dia sebenarnya membawa sesuatu. Nah, kalau kegiatan kan dia berarti semuanya yang kreatif seperti itu. Nah, dengan memajang hasil karya anak ini, mungkin anak tersebut yang tadi saya bahas ini bisa menjadi tidak seperti itu lagi. Terus sesuai dengan minat, dengan media yang beragam, anak ini bisa memilih sesuai dengan keinginannya. Terus juga sesuai dengan profil belajar murid yang akan saya terapkan seperti itu, sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Bagus sekali Bu, itu solusi dan perencanaan solusi yang sudah jenengan akan terapkan. Ini tinggal nanti jenengan menyusun jangka waktunya, kira-kira jenengan nanti memplanningkan untuk pelaksanaan rencana itu agar anak itu bisa berubah selama apa ya Bu? Untuk berubah ini ya tidak secepatnya ya, butuh proses, butuh juga kolaborasi dengan semua pihak, butuh dukungan semua pihak juga, terutama dengan teman-temannya yang ada di kelas saya, terus dengan orang tua anak tersebut, juga dengan teman-teman saya yang lain yang ada di sekolah juga, agar sesuai dengan apa yang saya terapkan, baik di sekolah maupun di rumah, seperti itu. Baik Bu, itu sangat sudah jenengan nanti susun, bisa disusun ya. Kira-kira nanti kan tinggal menentukan skala prioritas mana yang mau dikerjakan terlebih dahulu dari apa yang sudah jenengan rencanakan. Jika boleh tahu juga nanti prioritas mana yang akan Ibu kerjakan terlebih dahulu yang real nanti, sehingga nanti penerapannya akan lebih mudah mendapatkan perubahan pada anak tersebut. Yang akan saya prioritaskan pertama yaitu dengan
menerapkan apa namanya sesuai dengan minat anak tersebut. Misalkan anak tersebut kan pengennya yang bawa sesuatu itu apa namanya menggunakan atau mic atau mimbar untuk kegiatan berdoa agar lebih menarik lagi agar anak tersebut bisa mengikuti seperti anak-anak yang lain. Terus untuk kegiatan baris juga seperti itu, anak-anak diajak bergilir, tidak cuma barisannya aja yang bergilir, tapi dengan memimpin berbaris juga mungkin anak ini lebih menarik. Gitu, seperti itu. Nggih. Baik Bu, sekarang mari kita berkomitmen ya. Kira-kira bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana aksinya? Ada yang tadi kan sudah saya tanyakan mengenai jangka waktu pelaksanaannya, tinggal nanti setelah ini Ibu tinggal berkomitmen bagaimana komitmen Ibu terhadap pelaksanaan rencana aksinya ini akan dikerjakan mulai kapan, terus apakah nanti ada evaluasi dan sebagainya, silahkan coba Ibu ceritakan kepada saya. Iya. Saya kan juga mengevaluasi karena kan di setiap kegiatan sehari-hari TK itu juga ada penilaian atau asesmen. Nah, ini saya akan membuat catatan kecil tentang perilaku anak tersebut. Misalkan ada perubahan walaupun sedikit kan itu suatu kebanggaan bagi saya. Apa namanya perubahan atau yang terjadi pada anak ini sepertinya biasanya itu hanya apa namanya bermain sendiri, terus dia tidak memperhatikan apa yang saya katakan, tidak mengikuti kegiatan berdoa dengan baik atau berbaris dengan baik. Nanti insya Allah dengan apa namanya penilaian ini akan menjadi bahan acuan saya untuk merefleksikan diri saya, menjadikan pengalaman saya yang masih kurang-kurang itu dalam hal apa seperti itu. Ya Bu, kira-kira Ibu tadi sampun bisa mengetahui sendiri bahwa tadi dalam pembelajarannya anaknya itu apa yang butuh jenengan lakukan untuk melakukan perubahan, kayaknya Ibu sebenarnya sudah memiliki semuanya, sudah memiliki apa namanya kemampuan untuk merubahnya, tinggal nanti dalam pelaksanaan di dalam sekolah semoga nanti ada keberhasilan, ada perubahan walaupun sedikit demi sedikit akan anak tersebut ya Bu ya, yang awalnya tidak bisa anteng lah bahasa kita, nanti bisa semakin sesuai aturan, ada peningkatan kognitif, afektif maupun psikomotor sesuai dengan yang Bu Aisyah harapkan, seperti itu ya Bu ya. Sesuai Yeah. dengan tahap perkembangan anak ini karena dia Yeah. sudah usianya Bu udah usia kelas B, kelas TK. Ya saya mengharapkan anak ini ya sesuai dengan tahap perkembangannya itu, sesuai dengan seperti anak-anak yang lain. Selain itu juga saya akan berkolaborasi dengan orang tua, melakukan pendekatan lebih dengan orang tua. Misalkan saya akan apa namanya mengatakan apa yang sudah dilakukan anak tersebut, misalnya dalam perilaku yang baik, sambil untuk introspeksi si ibu ini agar melakukan hal yang sama untuk di rumah. Hal yang kecil, misalkan untuk bermain juga dia kan juga belum punya rasa tanggung jawab juga. Dia kalau harus bermain juga apa namanya ditinggal, yang membereskan teman-temannya kadang seperti itu. Kadang saya Mas ini tolong diberesi biar jempol, biar pinter, biar nilainya 100. Saya beri semangat seperti itu kepada anak tersebut. Kalau sudah nanti saya apa namanya dampingi Bu Ais untuk membereskan. Saya seperti itu untuk agar anak itu mau membereskan mainan. Alhamdulillah dengan saya seperti itu sedikit demi sedikit walaupun kadang apa namanya sebelum saya damping itu mau lari aja, alhamdulillah kalau saya bilang Bu Ais dampingi sebelah sini, Bu Ais tungguin Mas Angga minta tolong diberesin, alhamdulillah mau membereskan. Untuk Mam Jajan juga seperti itu, kadang masih membuang sampah sembarangan, belum tahu tanggung jawabnya. Kalau saya berbuat seperti ini harus seperti ini, itu kayak belum itu sih. Tapi dengan saya mendampingi lebih atau memberikan perhatian lebih, anak ini alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan seperti itu.
tinggal ini nanti apa namanya yang Ibu butuhkan dukungan dari pihak sekolah nanti bisa dikomunikasikan ya, apakah dengan butuh dukungan dari siapa saja nanti Ibu bisa mengkomunikasikannya. Tadi sudah mau bekerja sama dengan orang tua, nanti juga dari pihak sekolah bisa membantulah Bu seperti itu ke depannya agar didapatkan perubahan yang baik pada anak yang sedang bermasalah ini, seperti itu Bu. Untuk Bu Ais sendiri, apakah untuk sesi ini kira-kira sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dimiliki? Alhamdulillah untuk masalah ini sudah menemukan solusi dan pemecahannya Bu, dengan saya melakukan coaching dengan Ibu, saya sedikit lega yang tadinya itu jadi masalah bagi saya, terus juga mengganggu dalam pembelajaran saya, sedikit-sedikit mulai ada perubahan apa yang saya lakukan dengan pembelajaran sosial emosional saya terapkan dan integrasikan ke pembelajaran, terus dengan penciptaan iklim positif atau budaya sekolah. Alhamdulillah ini bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Ya, alhamdulillah kalau sudah menemukan solusi, semoga kegiatan kali ini dapat membawa hal yang positif lah, ada perubahan yang signifikan. Nggih. Matur nuwun Bu nggih, pun mengganggu panjenengan dalam saya senang sekali bisa saling sharing dalam kegiatan kali ini. Ya. Terima kasih Bu atas pemecahan masalah saya. Okay.